Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi program linear. Kita menentukan nilai minimum dan maksimum dari program linear ya. Jadi apa yang akan dibahas? Yang pertama ada mengenal fungsi, kendala, kemudian mengenal fungsi atau bentuk objektif untuk mencari nanti nilai optimum atau minimumnya. Kemudian kita akan belajar membuat model matematika dari soal, kemudian baru nilai minimum dan maksimum. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu fungsi, kendala, dan objektif dalam program linear. Yaitu dalam permasalahan program linear dikenal dua istilah, fungsi kendala atau pembatas dan fungsi objektif. Jadi fungsi kendala nanti berupa pertidaksamaan linear. Jadi tanda pertidaksamaan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Bisa di sini AX plus B lebih dari 0, bisa juga AX plus B-nya kurang dari P. Artinya apa? Ada angka di sini. Oke, kemudian fungsi atau bentuk objektif untuk fungsi linearnya adalah Z sama dengan AX plus B, di mana bentuk objektif ini biasanya mencari nilai maksimum dan minimum, disebut optimum. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal model matematika. Jadi dari contoh soal ini kalian dituntut untuk membuat model matematika. Perhatikan. Soalnya adalah sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Kita perhatikan kalimatnya, tidak lebih. Berarti nanti tandanya adalah kurang dari ya. Kurang dari. Tidak lebih. Kemudian terdiri atas kelas ekonomi dan VIP, di mana kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo, boleh, dan boleh membawa bagasi 5 kilo untuk VIP. Jadi nanti ada dua kelas. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200, berarti nanti tidak boleh lebih dari 1.200, salah. Jadi kemungkinan kurang dari 1.200. Tiket kelas ekonomi keuntungannya 100.000 dan kelas VIP 200.000. Jadi di sini kita sudah tahu fungsi optimumnya. Artinya nanti kelas ekonomi kita simbolkan X, Y-nya sebagai kelas VIP, sehingga nanti 100.000 X plus 200.000 Y untuk Z-nya. Tuh. Dia ini ditanya adalah laba maksimum, berarti kan nilai yang paling tinggi. Oke, kita coba lihat tabel. Kita buat dulu bahwa kita punya variabel ya yang ada di soal. Variabel itu peubah. Jadi ada banyak kelas ekonomi dan kelas VIP. Kemudian maksimumnya berapa? Kemudian apa dari kelas itu? Ada tempat duduk dan bagasi. Kita misalkan bahwa di kelas ekonomi tempat duduknya kita simbolkan X dan kelas VIP Y. Maksimum yang dia bawa adalah 300. 300 dapat dari mana? Kita perhatikan kembali dari soal 300. Nah, dari sini ya. Sebuah pesawat tidak mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300, berarti kan maksimumnya 300 untuk ekonomi dan VIP. Kemudian kita lagi bagasi, karena dari soal tadi berbicara tentang bagasi dan tempat duduk, bagasinya 3x. Dari mana dapat 3x? Ekonomi, kita lihat di sini 3 kilo, 3x, kemudian nanti VIP-nya 5x. Kita misalkan 5y ya, 5y. Maksimumnya berapa? 1.200, tidak boleh lebih. Oke, sekarang dari tabel ini kita buatlah ke dalam pertidaksamaan. Oke, kita dapat ya. Tidaksamaan pertama, X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Nih. Karena 300 nih maksimumnya, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, 3X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 1.200, tidak boleh lebih. Makanya tandanya lebih dari atau sama dengan 1.200. 300 termaksud dalam
ketidaksamaan yang pertama dari soal. Ada tanda sama dengan. Perbedaannya adalah jika tandanya kurang dari 300, berarti 300 itu bukan anggotanya. Jika kurang dari atau sama dengan 300, berarti 300 termaksud di dalamnya. Nih, selanjutnya ada syarat lagi bahwa kursi tidak boleh kosong. Makanya X lebih dari atau sama dengan 0, batasannya Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya adalah melukis daerah himpunan. Ya baik, X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Kita buat dulu grafik fungsinya. Ya, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa kita buat garis, akan terlihat garis nanti ketika ini kita buat tabel X, Y. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa nih? 0. Kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya kita buat dalam persamaan dulu ya. X plus Y sama dengan 300. Maka Y-nya 300. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 300. Sehingga kita dapat perpotongan garisnya 0,300 melalui 300,0. Oke. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 300, berarti kan ke atas. 300. Kemudian Y-nya 300. X-nya 300, di sini ya. Y-nya 0. Oke, sekarang kita tarik garis lurus. Dari titiknya. Seperti ini. Oke, jelas ya sampai di sini? Kemudian kita cek dulu. Karena tandanya kurang dari atas sama dengan 0, kita ambil titik uji. Ambil titik uji 0,0 X, Y-nya 0,0, berarti 0 itu kurang dari atas sama dengan 300. Benar atau salah? Benar. Artinya daerahnya nanti ada di dalam. Di sini daerahnya. Yang ini bukan ya. Yang ini bukan daerahnya. Oke. Ini daerahnya ya. Bisa juga yang diarsir daerahnya, atau bisa juga yang bukan. Kemudian untuk ketidaksamaan yang selanjutnya, satu kita buat lagi dalam bentuk persamaan dulu. Ini berapa nih? X, Y. X-nya 0, maka Y-nya 1200 dibagi 5. Berapa? 1200 dibagi 5. Kita dapat 240. 240. Kemudian 1200, Y-nya 0, maka Y-nya 0, maka X-nya 3Y. 3Y sama dengan 1200. Berarti 1200 bagi 3. Hasilnya 400. Sehingga kita dapat titik dari garis-garisnya 0,240. 0-nya sebagai X, Y-nya 240 di sini. Kemudian X-nya 400. Y-nya 0. Kita tarik lagi garisnya. Oke. Karena tandanya tidak lebih dari atau sama dengan 1200, maka daerahnya ada di dalam. Kemudian kita lihat daerah yang tadi. Nah, ini ya. Ini ketidaksamaan yang kedua. Yang ini ketidaksamaan yang pertama. Kita lihat bahwa garisnya memotong ya di sini. Daerahnya tadi, karena daerahnya tadi ke dalam semua, ini ke bawah. Saya tandain dulu ini ke bawah. Oke, daerah mana yang dilalui paling banyak? Di sini kan hanya X plus Y saja. Oke, yang ini kan. Yang ini. Oke, ini tidak termaksud ya. Hanya satu.
Sedangkan di sini ke sini dia daerahnya. Nih, mulai dari sini. Tuh. Terus untuk yang bawah lagi ini kan nggak dilalui sama yang atas daerah ini ya. Jadi yang ini DP-nya. Ada berapa titik? 1, 2, 3. Tapi kita harus mencari titik potong yang di sini. Kenapa bisa 150,150? Kita cari dengan menggunakan cara eliminasi, substitusi, atau gabungan. X plus Y sama dengan 300, 3X plus 5Y sama dengan 1200. Samakan dulu. 3, kita kalikan 3 yang atas, yang bawah tetap 3X plus 3Y sama dengan 900. 1 kali 3X, 3X plus 1 dikali 5Y, 5Y sama dengan 1200. Apa yang bisa dihilangkan? X ya. Berarti kan dikurang. Min 2Y sama dengan berapa? Silakan nanti dicari selanjutnya. Ini ya tadi ya daerahnya. Daerah himpunan. Oke, kita lihat lagi batasnya X lebih dari 0. Berarti kan X lebih dari 0 ke sini. Nah, makanya tidak boleh lewat ke sini. Yang Y juga tidak boleh ke bawah. Jadi cukup di 0,0 batasnya nih. Tidak boleh lebih. Oke, selanjutnya mencari nilai optimum. Kita sudah dapat tadi ada 4 titik. Nah, kita buatlah titik ini di mana kita tandai ini kita anggap A, ini kita anggap B juga bisa, C di sini, ini terserah bebas mau ambil titik yang mana. 0,0 kan jika dimasukkan ke dalam fungsi maka X-nya 0 plus 2 kali 0, 0 juga nilainya. Ini untuk mempermudah X dibuat sebagai X plus 2Y, seharusnya fungsinya bernilai ini ya tadi 100.000 dan 200.000. Makanya dibuat saja kita buat X plus 2Y. Nanti dikonversi di akhir. Ini 100.000 X plus 200 0,240 berarti kan 0 sebagai X-nya. 100 kali 0, 0. Tinggal kalikan saja 240 kali 200.000. Untuk mempermudah kita coret dulu yang ini. Kali 2. Berarti kan 480 ketika ditambah. Kemudian 150,150 masukkan ke dalam. 150 dikali 1 tetap 150, 2 kali 150 450. Kemudian titik selanjutnya 300,0. 300 itu sebagai X, 300 tambah 2 kali Y-nya 0, maka 0. Berapa nilai maksimum? Nilai maksimumnya adalah 480 ada pada titik 0,240. Itu. Jelas ya? Dan ada soal atau soal latihan, silahkan dikerjakan. Selamat mencoba.